Terus kemudian untuk perhitungan SAW-nya itu ada di Livewire, jadi penilaian.php. Ini ada public function render. Jadi public function render itu digunakan atau dijalankan ketika halaman itu pertama kali dibuka. Terus apa aja yang dilakuin? Pertama, di sini ada variabel penilaian. Jadi yaitu isinya adalah data dari tabel penilaian yang juga ada tabel alternatif cost sama kriteria. Keterangan duit itu maksudnya kita ngambil dari tabel lain gitu, ada alternatif cost sama kriteria, terus kita ngambil semua datanya yang di grup by berdasarkan ID cost. Terus untuk grup cost ini adalah collect penilaian map function data. Ini maksudnya untuk melooping menggunakan method map pada collection penilaian. Jadi kalau misalkan di variabel penilaian ini dicek, tuh dia isinya adalah bisa ditampilkan seperti ini. Kita bisa cek. Nah, jadi isinya itu adalah data array yang di dalamnya ada array lagi gitu. Jadi maksudnya tuh di sini adalah ada ID cost, terus di dalamnya tuh setiap ID cost itu punya 5 kriteria kayak gitu. Terus untuk di grup cost ini dia collect penilaian map function data. Ini tuh kalau misalkan di sini. Nah, isinya tuh dia cuma 5. Isinya apa aja? Jadi ada ID, cost ID, kriteria ID, nilainya. Nah, cost ID-nya kan sama. Jadi dia yang grup cost itu digunakan untuk mengelompokkan cost yang sama. Ini kan dia cost ID-nya sama. Itu maksudnya gini. Jadi di penilaian itu kan dia ada 5 cost. Nah, di sini aku ada cost ID. Ada kalau misalkan cost yang ini, cost pertama alternatif cost 1 itu dia punya ID 1. Jadi dia tuh yang grup cost itu digunakan untuk menampung satu data ini yang punya ID cost 1 tuh. Pokoknya yang punya ID cost sama gitu. Terus yang di nilai ini tuh digunakan untuk mengkolek data map function score. Maksudnya gimana? Jadi variabel nilai itu nanti dia akan mengembalikan kriteria ID sama nilai. Kriteria ID itu diambil dari score, terus dia itu diambil kriteria ID-nya, terus nilai itu diambil dari score nilai. Kalau misalkan aku DD di sini, datanya itu adalah satu data aja gitu. Maksudnya ini kan ID costnya 1, kriteria ID nya 1. Maksudnya tuh kan tadi kan gini ya, di grup cost itu kan ada 5 data berdasarkan ID cost yang sama gitu. Jadi satu cost itu kan wajib mengisi 5 kriteria kan. Nah, ini di
nilai ini tuh kita tujuannya untuk mengakses satu-satu data gitu loh, untuk diambil ID kriteria sama nilainya nanti, seperti itu. Terus di ini kan ada array. Array ini digunakan untuk mengubah data dari collection ke array. Kenapa perlu ada kenapa perlu mengubah data dari collection ke array ya? Karena kalau misalkan collection itu tidak bisa dilakukan return. Terus di sini perlu di return ada cost ID. Cost ID ini collect data. First cost ID ini maksudnya jadi kan kalau misalkan udah datanya udah dilakukan iterasi, itu berarti kan untuk cost kan ada 5 data tuh, relatif cost 1, cost 1, cost 1, cost 1, tapi kriterianya beda-beda. Jadi kan cost ID-nya tuh sama gitu. Terus nama costnya itu juga diambil berdasarkan nama cost di data pertama, karena 5 data itu kan pasti memiliki ID cost yang sama gitu. Untuk nilainya ini dia diisi dengan variabel nilai yang didapat dari sini. Jadi kalau misalkan dilakukan pengecekan data itu di grup cost ya, ini di grup cost kan, di grup cost itu tampilnya ada 5 data. 5 data itu jadi untuk array pertama dia ada cost ID 1, nama costnya apa, nilainya ini diklik, kriteria ID 1 nilainya ini, kriteria ID 2 nilainya ini, kriteria ID 3 nilainya ini, kriteria ID 4 nilainya ini, dan kriteria ID 5 nilainya ini. Kayak gitu. Jadi itu kan didapat dari pas kita habis nginputin yang ini loh, nginputin gimana ya nunjukinnya ya, bentar aku komen dulu. Ini loh, jadi kan pas aku mau tambah penilaian, nah kan misalkan aku untuk alternatif 1 kan aku milih biayanya berapa, ini berapa, ini apa, termasuk yang mana. Nah ini tuh kan per kriteria kan udah ada nilainya, kan aku udah nginputin, jadi nanti tuh dia akan dicek gitu loh. Makanya tadi di di alternatif cost kan, di penilaian kan dia berelasi dengan alternatif cost. Terus di alternatif cost kan ada relasi dengan kriteria sama subkriteria. Nah itu caranya, itulah gimana caranya data-data tersebut bisa saling berelasi seperti itu. Terus di sini ada score by kriteria. Itu maksudnya digunakan untuk ini score by kriteria itu digunakan untuk isinya itu ada penilaian, terus ada kriteria sama alternatif cost juga, dan dia itu mengambil semua data dari kriteria ID. Terus di sini ada grouping by type, itu maksudnya membuat variabel dengan tipe array. Ada for each juga di sini. Ini tuh grouping by type ini nanti bakal digunakan untuk menampung for each yang ada di sini guys. Jadi for each itu ada for each yang score by kriteria as kriteria ID. Jadi yang ini yaitu ditampung di kriteria ID terus disimpan di scores. Kalau misalkan aku komen yang ini jadi scores, berikut adalah ini ada 5 array 0, 1, 2, 3. Ini tuh pasti adalah ID kriteria. Jadi gimana ya,
ID kriteria atributnya itu ini. Untuk yang indeks 0 dia ada cost ID 1, kriteria ID 1. Terus yang 1 itu atributnya cost ID 2, kriteria ID 1. Nah, ini kan kalau tadi yang group by cost itu kan dia logikanya kalau misalkan satu cost itu dia ada beberapa kriteria. Nah, kalau yang di sini tuh dibalik logikanya. Jadi kita menghitung scoresnya itu berdasarkan ID kriteria yang sama gitu. Jadi kita membandingkan kelima cost, terus kriteria yang sama itu kita bandingkan nilainya gitu. Terus di sini tuh ada kita buat variabel baru, min value, max value, tipe kriteria. Nah, di sini tuh optional sih mau pakai 0 atau enggak, cuman biar lebih aman jadi dibuat 0 biar ya kalau misalkan untuk mengantisipasi nanti kan dilakukan pengecekan. Kalau misalkan datanya tuh 0 berarti kan bisa dialihkan ke percabangan gitu. Kalau misalkan 0 berarti ada peringatan atau penyelesaian itu nggak bisa dilakukan. Untuk menghindari kesalahan data gitu. Terus di for each ini ada for each lagi, scores a score. Jadi ini kan scores, jadi kan masih banyak data gitu loh. Jadi kalau yang di score, kalau aku coba tampilin datanya, dia tuh cuman ada gini toh. Nah, jadi cost ID 1, kriteria ID 1. Jadi sama kayak yang dinilai. Kalau nilai kan dia tadi ngakses berdasarkan cost yang sama, ID kitanya beda-beda. Nah, kalau ini ID kitanya beda-beda tapi punya ID kriteria sama tapi ID costnya itu yang beda gitu. Terus di sini ada variabel kriteria, dia itu digunakan untuk menampung skor. Terus mengakses objek kriteria gitu. Terus di sini ada tipe kriteria, mengakses properti tipe dari objek kriteria. Nah, di sini ada if else. Kalau misalkan tipe kriteria itu cost, berarti dia akan mengecek kalau misalkan dia itu min value nya sama dengan 0, berarti dia min value nya atau skornya itu adalah 0. Ini kan udah dibuat. Kalau misalkan skornya itu kurang dari minimal value, berarti minimal value nya itu bakal keisi. Jadi kalau misalkan cost itu kan kita mencari yang terendah. Kalau misalkan benefit kita carinya yang paling tinggi gitu. Jadi di sini makanya pakai kurang dari. Kalau misalkan di sini ada data nilai ini kurang dari minimal value, jadi dia bakalan ke replace di sini. Pokoknya akan terus dilakukan pengecekan sampai ketemu data terkecil. Terus di sini kalau misalkan tipe kriteria itu benefit, dia bakal ngecek. Kalau misalkan 0, ya udah di sini 0. Terus data kan pasti ada data lagi tuh dicek. Kalau skor nilainya itu lebih dari max value, berarti dia bakalan nge-replace. Kalau ada data lagi, berarti dibandingin apakah lebih besar daripada data sebelumnya itu. Kalau iya, berarti dia akan di-replace. Kalau enggak, berarti dia bakal terus ada data yang sebelumnya. Terus ini untuk dolar nilai itu digunakan untuk tipe kriteria sama dengan cost. Ini ada ternary, ada minimal. Kalau misalkan dia true berarti menjalankan minimal value, kalau misalkan false berarti menjalankan yang max value gitu. Ini grouping by tab. Jadi kriteria ID tipenya itu ada tipe kriteria, nilainya adalah dolar nilai.
Jadi kalau misalkan dilihat ya, itu ada 5 array. Jadi tipe cost nilai 2. Nah, jadi tambahan nanti kayak gini. Ini cost 1 untuk kriteria yang 1 itu dia costnya 2. Untuk cost 2 berarti bentar nih, grouping by type. Oh ya, ini berdasarkan costnya. Kalau misalkan dia ini cost 1 ya, ID nya apakah termasuk cost? Ini cost yang sama, ID kriterianya beda. Ini cost 1, ID nya itu 2, ini 4, 2, 4, 4. Ini untuk satu cost. Terus hasil alternatif itu disimpan di array. Kemudian untuk for each score by criteria as criteria underscore ID scores, ini ada minimal value, max value, tipe kriteria. Ini juga dibuat 0. Ini sama kayak yang di atas. Terus yang membedakan itu yang di sini for each scores. Kalau misalkan ini ada if iset ya, ini kan ada for each scores a score cost ID sama dengan score cost ID. Terus ada if iset untuk mengecek apakah datanya itu ada isinya. Kalau misalkan true, maka array hasil alternatif itu dikosongkan. Ada variabel nilai ini. Kalau misalkan tipe kriteria cost berarti ada ternary, berarti minimal value itu dibagi skor nilai. Kalau false berarti skor nilai itu dibagi max value itu. Terus nanti ada variabel alternatif data, yaitu isian data kriteria ID sama hasil. Kriteria ID itu didapat dari skor kriteria ID, terus yang hasilnya itu dapat dari nilainya. Terus di sini ada hasil alternatif cost ID. Ini merupakan normalisasi ya. Terus untuk menyusun data yang akan dikembalikan itu kita pakai return data. Untuk hasil normalisasi tiap alternatifnya itu pakai for each. Hasil alternatif tadi as cost ID, dia yang menjadi hasil, terus return data cost ID. For each hasil as data, terus kriteria ID data. Ini hasil itu diambil dari data tadi, hasil. Terus yang di return adalah cost ID sama kriteria ID nya. Ini untuk hasil akhir. Terus di for each return data as cost ID, return data hasil per alternatifnya di setting 0 dulu. Terus di for each. Nah di sini ada bobot kriterianya. Ini untuk perhitungannya. Kalau ini kan ngambil data kriteria, where ID kriteria itu value buat ambil bobot kriteria berdasarkan kriteria ID. Terus hasil per alternatif itu nanti bakal dikalikan. Jadi hasil yang didapat bakal dikalikan dengan bobot kriteria itu. Jadi hasil ini belum aku masih ada data yang ke D. Yang ini. Sampai mana tadi? Oh ini. Jadi hasil per alternatif itu nanti dapat dari hasil yang koma-koma ini itu bakal dikalikan dengan bobotnya, bobot kriteria. Terus untuk hasil akhirnya cost ID, nama cost ya, atau cost di mana ID costnya itu, terus value yang kita ambil itu adalah nama costnya. Terus untuk hasil normalisasi itu diambil dari kriteria data. Terus untuk hasilnya itu adalah hasil per alternatif.
kalau di sini itu yang tampil bakal kayak gini. Nah, pas ID 1 atau 1 hasil normalisasinya ini untuk ID kriteria 1, ID kriteria 2, ID kriteria 3, 4, 5 hasilnya adalah ini kayak gitu. Itu nanti yang bakal tampil di hasil di ini loh, web hasil. Terus results ini collect hasil akhir sort by dash, jadi diurutkan dari yang terbesar hingga kecil kayak ini nanti masuk di perankingannya. Untuk if hasil all count jika tidak sama dengan count hasil akhir, hasil ini truncated, jadi truncated ini berfungsi untuk reset data pada tabel di database. Terus for each results ASCII data hasil create, jadi kalau misalkan ada data yang nggak sama ini loh, ada hasil all count tidak sama dengan, kalau misalkan data di penilaian sama data di alternatif cost itu beda. Misalkan di penilaian tuh ada 5 data, terus di alternatif ada 6 data, nah itu kan nggak sama, nah itu bakalan ada truncated gitu. Terus kalau misalkan udah truncated itu kan datanya kosong di database, terus nanti bakalan meng-create lagi di sini hasil create ini plus ID, nilai sama ranking. Nah, key plus 1 ini untuk kriteria diambil dari database semuanya, return view, livewire penilaian, ini untuk kriterianya, grup cost sama hasilnya. Oke. Sekian presentasi atau penjelasan tentang coding CRUD dan juga mekanisme dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.